Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang karya ilmiah. Saya yakin banyak dari Anda mungkin merasa kesulitan atau bahkan tertekan ketika harus menulis karya ilmiah. Namun, pada presentasi ini, saya akan membahas langkah-langkah yang dapat membantu Anda dalam menulis karya ilmiah dengan lebih mudah dan efektif. Karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik secara sistematis dan metodologis. Pentingnya karya ilmiah dalam dunia akademik baik mahasiswa maupun dosen, tidak bisa diragukan lagi. Selain sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil penelitian, karya ilmiah juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan seorang akademisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Pada topik pertama ini, kita akan membahas tentang apa itu karya ilmiah, karakteristik karya ilmiah, perbedaan karya ilmiah dengan artikel biasa dan bagaimana langkah-langkah penulisan sebuah karya ilmiah. Baiklah, kita langsung mulai saja pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil penelitian yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan metode ilmiah. Karya ilmiah memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi baru pada bidang ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti lainnya. Pentingnya karya ilmiah dalam dunia akademik sangatlah besar, karena melalui karya ilmiahlah para peneliti dapat memperoleh pengakuan dari masyarakat akademik dan juga dapat meningkatkan reputasi universitas atau institusi tempat mereka bernaung. Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, seperti penentuan topik yang tepat, penggunaan metode ilmiah yang benar, serta menyusun daftar pustaka yang lengkap dan akurat. Seorang penulis karya ilmiah juga harus mampu menyajikan hasil penelitiannya secara jelas dan sistematis, sehingga mudah dipahami oleh pembaca yang beragam latar belakang ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah apa saja karakteristik sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah yang baik paling tidak mempunyai karakteristik berikut. Pertama adalah sistematis. Karya ilmiah disusun dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Ini mencakup penggunaan format baku yang mencakup judul, abstrak, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, hasil, diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kedua, berorientasi pada tujuan. Karya ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas, baik dalam hal penyelidikan atau penyampaian informasi. Pembaca harus dapat mengidentifikasi tujuan karya ilmiah tersebut. Ketiga, berlandaskan penelitian dan bukti. Karya ilmiah didasarkan pada penelitian yang menyelidiki topik tertentu. Hal ini melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan metodologi yang tepat. Keempat, objektif dan faktual. Karya ilmiah harus ditulis dengan objektivitas, yang berarti menghindari pandangan atau penilaian pribadi yang tidak berdasar. Informasi yang disajikan harus faktual dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat diverifikasi. Dan terakhir adalah kutipan yang tepat. Karya ilmiah harus mengutip sumber-sumber yang relevan dan penting untuk penelitian. Kutipan harus dilakukan dengan benar sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku dan hindari plagiarisme. Sekarang kita bahas, apa saja yang membedakan sebuah artikel ilmiah dengan artikel biasa. Pertama, berdasarkan tujuan. Karya ilmiah bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan yang sistematis, faktual, dan berdasarkan penelitian, sedangkan artikel biasa memiliki tujuan yang lebih luas, yakni untuk menyampaikan informasi atau hiburan kepada pembaca umum. Artikel biasa dapat ditemukan di media massa, majalah, blog, dan berbagai platform lainnya. Kedua, dari bahasanya, artikel ilmiah ditulis dengan bahasa yang jelas, akurat, dan ilmiah. Penulis harus menghindari gaya bahasa yang informal dan subjektif. Sedangkan artikel biasa cenderung memiliki gaya penulisan yang lebih santai dan sesuai dengan audiens yang lebih luas. Ketiga, dilihat dari struktur. Karya ilmiah memiliki struktur yang khas, mencakup judul, abstrak, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi, hasil, diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sedangkan struktur artikel biasa lebih fleksibel dan tergantung pada jenis artikel dan platformnya. Terakhir, berdasarkan referensi, karya ilmiah harus mengutip sumber-sumber yang relevan dan memberikan referensi yang lengkap dalam daftar pustaka.
Sementara artikel biasa mungkin tidak selalu mengutip sumber secara rinci, terutama jika itu adalah artikel berita singkat atau artikel opini. Selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah menulis sebuah karya ilmiah. Secara umum, langkah-langkah menulis karya ilmiah adalah sebagai berikut. Langkah pertama dalam menulis karya ilmiah adalah menentukan topik yang tepat. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih topik, seperti minat pribadi, relevansi dengan bidang studi, dan ketersediaan sumber informasi. Sebaiknya pilih topik yang memang diminati dan dikuasai agar lebih mudah untuk meneliti dan menulisnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan juga apakah topik tersebut masih relevan dan memiliki kontribusi bagi bidang studi yang dituju. Langkah kedua dalam penulisan karya ilmiah adalah membuat rencana yang sistematis. Rencana ini akan menjadi panduan dalam menulis karya ilmiah sehingga tulisan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana, seperti menentukan judul yang jelas dan ringkas, merumuskan tujuan penulisan, membuat kerangka tulisan, serta menetapkan batasan topik yang akan dibahas. Langkah ketiga, mencari sumber. Dalam menulis karya ilmiah, mencari sumber informasi yang akurat dan terpercaya sangat penting. Beberapa sumber yang dapat digunakan antara lain buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan situs web resmi dari lembaga atau organisasi terkait dengan topik yang dibahas. Setelah menentukan topik dan membuat rencana, langkah selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah adalah menulis draft. Pada tahap ini, Anda harus menghasilkan tulisan awal yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan. Sebaiknya tidak terlalu memperhatikan kesalahan kecil pada tahap ini, karena yang penting adalah mengeluarkan ide-ide yang sudah terkumpul. Setelah menyelesaikan draft karya ilmiah, langkah selanjutnya adalah melakukan proses editing dan revisi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan, menghilangkan informasi yang tidak relevan, serta memastikan bahwa tulisan memiliki alur yang jelas dan mudah dipahami. Langkah keenam, menyusun daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian penting dalam karya ilmiah karena mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan. Untuk menyusun daftar pustaka dengan benar, pertama-tama tentukan format yang akan digunakan. Ada beberapa format yang umum digunakan seperti apa, Vancouver, atau lainnya. Pastikan untuk memilih format yang sesuai dengan disiplin ilmu yang Anda tulis. Langkah terakhir, menyajikan karya ilmiah. Setelah menyelesaikan penulisan karya ilmiah, langkah terakhir adalah menyajikannya dengan baik dan meyakinkan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mengesankan audiens dan membuktikan bahwa hasil penelitian Anda bernilai. Untuk memastikan presentasi Anda sukses, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan materi presentasi Anda mudah dipahami oleh audiens. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana, serta hindari penggunaan kata-kata yang sulit dipahami. Kedua, gunakan media presentasi seperti slide atau video untuk memperjelas ide-ide Anda. Terakhir, berlatihlah sebelum presentasi agar Anda lebih percaya diri dan dapat mengatasi segala tantangan yang mungkin muncul. Itulah materi pada pertemuan ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.